Pertama-tama atas nama Bapak Kapolres diucapkan selamat datang ke Stadion Surajaya Lamongan dalam rangka pengamanan bola Arema PS Persela. Jadi begitu udah tutup, mau masuk jangan sampai masuk. Iya. Dan ada tombol nanti arahkan ke ini. Jadi ada bantuan tambahan Pandana dari Malang itu nanti kita datangkan sini aja. Nah, Malang dekat sini. Hari ini, hari Minggu, di wilayah hukum Polres Lamongan ada pertandingan sepak bola antara Arema dengan Persela. Ini antri tiket ya, yang di pintu ekonomi barat. Sudah kita lihat sini cukup ramai ya. Ini sudah kita persiapkan dengan anggota yang melakukan sweeping nanti pada saat masuk ke dalam untuk barang-barang sajam dan sebagainya. Botol-botol yang dari kaca kita sweeping semua, tidak boleh dibawa masuk. Termasuk flare, kembang api. Dari samping. Belum boleh masuk ya? Belum. Jam berapa nih boleh masuk? Jam 1. Ya, setengah jam lagi, Bos. Ya, Arema. Arema semua nih. Persela, Pantura, Mas. Damai ya? Damai. Persela Pantura, Mas. Arema dan Persela yang merupakan tim kesebelasan yang cukup favorit dan memiliki supporter yang sangat banyak. Lamongan 4, 2. Panggilan 4 mana? Betul. Untuk situasi di sektor Lamongan 4 nanti. Sementara kondus kan? Di sektor 2 sampai sektor 4 itu merupakan wilayah supporter Aremania yang mana memang sangat riskan karena informasi yang kami dapat dari panitia pelaksanaan pertandingan, supporter Aremania hanya disediakan kapasitas 1.000 orang. Sedangkan informasi yang kami dapat di lapangan bahwa supporter yang akan datang ke Lamongan ini sebanyak 3.000. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang harus kita pikirkan lebih matang sehingga tidak terjadi permasalahan nanti di lapangan. Kami mohon kesadaran dari rekan-rekan sekalian, para supporter, mari kita jaga keamanan dan ketertiban kita bersama. Yang sudah mendapatkan tiket, segera dipasang di pergelangan masing-masing dan segera memasuki stadion. Tidak usah berjubel di pintu gerbang. Dapat kita lihat bahwa pintu selatan pun saya melihat antusias masyarakat, baik itu perempuan dan laki-laki, tua muda, bahkan anak kecil itu semua pada berdatangan. Kita bisa menilai bahwa pertandingan ini merupakan pertandingan yang akbar dan sepak bola merupakan satu olahraga yang sangat diminati oleh berbagai kalangan. Oh, si Ombo tau. Bawa dompet sama ini. Terus ini ya, coba buka bawahnya apa? Coba dibuka tasnya ya. Wih, dari mana? Dari Tuban. Udah 1. Mana? Arema. Bawahnya sama. Udah. Berapa ya? Keju. Nah, itu apa? Ini diminum aja, Mas. Mau ngapain Mbak Gunting? Kita bawa barang-barang kayak sajam tadi, kita temukan gunting ya. Walaupun itu tidak digunakan untuk kejahatan, tapi salah satu barang yang tidak boleh dimasukkan ke dalam stadion seperti sajam, terus botol-botol apabila bawa minuman ditukar di kantong plastik, masukin plastik. Terus kembang api maupun flare dan benda-benda seperti besi atau sabuk yang kepalanya bisa melukai orang, itu kita sita semua. Lamongan 3, 2. Di pintu loket itu masih banyak sekali penonton yang ingin membeli tiket, tapi ada hambatan. Jangan salahkan itu diobrak sama teman-teman ya. Saya kejelasan. Mas, ngomong ke panitianya kok, Mas. Sajane habis ditutup. Pak Kabak Op, ini kan di pintu masuk barat, ini masih banyak, tapi tiket sudah habis, ya. Jadi tolong untuk tim pengarahan masa silakan disampingkan ke layar. Apa nama? Apa? Nggak buka, lokernya nggak ada yang buka. Ya kalau udah tutup berarti. Saya menyampaikan kepada supporter atau penonton untuk bersabar
masih ada gitu loh. Karena kalau nggak ada kejelasan, kalau habis apa enggak ya, Pak? habis enggak, biar anak-anak enggak antri kayak gitu loh. Iya, dia digantungin gitu loh. Misi. Pada saat saya cek ke sana, ternyata di loket penjualan tiket tidak ada penjualnya, tidak ada orangnya. Omongan 3 tiket Lamongan 6. Akhirnya pada saat saya jelaskan dan ada ketegasan dari Panpel bahwa tiket itu sudah habis, akhirnya mereka bisa menerima dan mereka bisa menuju ke layar lebar yang sudah disediakan. Tepatnya di bawah papan skor pertandingan itu terdapat penonton yang duduk di atas tembok atau di bawah papan skor. Itu sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Mas, turun. Mas, turun mas. Hei. Mas. Jangan naik di pagar. Turun. Jatuh, turun. Turun. Akhirnya saya dengan anggota mengimbau masyarakat untuk segera turun dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Tuh yang pakai baju biru. Turun, hei. Sebenarnya kalau kita lihat di bangku yang telah disediakan itu juga bisa terlihat dengan jelas, tapi mungkin karena masyarakat itu ingin lebih luas lagi melihatnya, akhirnya mengambil inisiatif untuk duduk di atas tembok. Dia ada 2 dan tangkap. Nggak bayar ya. 2 orang lompat dari pagar belakang. Orangnya kemana sekarang? Oh, ketangkap, diamankan. Tangkap 2 tadi. Udah bisa masuk dia. Ternyata ada penonton yang melompati dinding stadion. Ini lompat nih. Kenapa lompat? Kenapa kamu lompat? Nggak dapat tiket, Pak. Hah? Masa nggak dapat tiket? Udah layar lebar di situ, kita udah siapin. Berjatuh? Nah, kan? Makanya kalau nggak boleh tiket, datangnya awal, Mas. Jadi nggak ada. Ya berarti jam 9 sampai datang. Loh iya, buktinya yang lain dapat tiket kok, sampai doang nggak dapat tiket. Nah, logikanya gitu aja dong. Kita melihat juga di atasnya ada kawat berduri, itu sangat membahayakan bagi dirinya sendiri. Akhirnya saya keluar daripada stadion, saya patroli dengan beberapa anggota. Setelah saya berpatroli di luar gedung stadion, saya mendapat informasi dari anggota melalui HT bahwa di pintu utama selatan masih banyak penonton yang belum bisa masuk ke dalam. Turun. Itu jebol, nggak kuat itu. Sudah ada supporter yang naik-naik ke gapura, ke awning dari stadion. Turun. Jebol itu. Mana nggak ada. Semuanya yang megafon aja. Menut. Hei, turun semua. Tak naikin lo kamu nggak turun. Hei, turun. Luncur ke TKP. Naikin lo kamu nggak turun. Hei, turun. Memang masih ada sekitar 2.000 warga yang menunggu di luar. Totalnya berapa sih Sasri? Kamu lihat di dalam berapa? Nggak tahu, Pak. Ada 2.000. Ini banyak arema luar. Arema bodoh dua. Aku teko rene iso, Pak. Kan 10. Wis kembut. Kalau tiket. Ngenane ngomongin Ikut rombongan enggak? Ikut rombongan lho, Pak. Rombongan mana? Lucu kamu lihat. Lihat. Jangan tiket jangan di atas. Tiket. Tiket di atas. Di pergelangan tangan. Tunjukkan biar mudah. Ini karena kapasitasnya sudah overload. Bentar, Bang ya. Saya dulu. Tiket. Supporter yang memiliki tiket bisa masuk, tapi satu persatu. Karena saya sudah bekerjasama dengan pihak panitia pelaksana, kapasitas di dalam stadion sudah cukup padat.
kita nyiapin layar lebar di sebelah timur sana, ya, karena kapasitasnya sudah penuh, karena kondisinya tidak bisa mencukupi lagi, ya. Mohon kerjasamanya. Ini kapasitas cuma 14.000. Rekan-rekan di sini semuanya melebihi kapasitas. Namun supporter yang dari luar ini tidak sabar. Ini pergelangan tangan, tunjukkan biar mudah. Keluar, Pak. Anu, Pak, sesak. Oh. Di layar, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak, ya. Mas, stadionnya kebur, Mas. Gak cukup, Mas. Saat supporter yang di luar ingin masuk ke dalam, ternyata banyak juga supporter yang dari dalam ingin keluar karena mungkin kecewa. Gak iso ketok, Mas. Wis longso sampean tiket saya ketewu. Tempat apa, Pak? Gue gelang kontrol. Bisa lihat. Wis gak bisa melihat, wis. Dalam makanya. Kok gak semua ya telepon, Mas. Mendingan di layar, kita udah nyiapin layar kok. Keluar lagi, karena nggak kelihatan, percuma, terlalu padat. Kalau kamu pesawat, Mas. Kurir, Mas. Misi dulu. Setelah terjadi permasalahan yang dari luar penontonnya ingin masuk ke dalam secara memaksa, yang dari dalam ingin keluar juga secara memaksa. Tolong 87 K9, Pak. K9 untuk merapat ke pintu selatan. Mungkin bisa dicari itu di ring 1 itu, K986. Setelah itu saya meminta bantuan dari unit Satwa K9 Polda Jatim sebagai anjing menghalau massa untuk menghalau massa yang ingin mendorong masuk ke dalam stadion. Itu kan padat, tak tahu makanya terus sana. Terus ngomong terus. Setelah anjing K9 itu datang ke lokasi, situasi sudah mulai tenang dan kondusif. Namun itu tidak berjalan lama, beberapa lama mulai ada gejolak-gejolak lagi dari supporter yang provokator dengan teriak-teriak memaksa masuk. Hei, kenapa lamar-lamar tuh? Yang keluar dulu. Sabar. Mereka memaksa mendorong masuk ke pintu selatan sehingga terjadi dorong-dorongan antara petugas dengan supporter. Kamu, suruh buka yang dalam katanya. Buka. Memutuskan untuk bertindak lebih tegas. Saya ada di sini ya. Kalau bisa masuk, nggak apa-apa. Ini masalah penuh. Ngerti nggak penuh? Saya akan masuk, tapi sabar.
tidak tegas, itu bahaya akan terjadi konflik yang lebih melebar. Dengan cara menenangkan, tegas, namun tetap aman. Jangan gedor-gedor. Masuk, jangan gedor-gedor. Masuk. Tunggu. Setelah saya melihat ini situasi memanas untuk supporter memaksa masuk, akhirnya saya masuk ke dalam stadion untuk bertemu dengan panitia pelaksana pertandingan. Masih bisa masuk nggak? Saya berkoordinasi dengan panitia pelaksana dengan harapan bisa mempunyai kebijakan untuk yang mempunyai tiket terutama bisa masuk ke dalam stadion. Namun ternyata situasi bukan makin tenang, malah makin memanas di luar stadion. Saya juga tetap mengimbau kepada supporter kedua belah pihak untuk selalu bersabar dan menyadari bahwa memang kapasitas stadion ini sudah sangat overload. Akhirnya kami bertindak represif untuk menenangkan massa yang ada di luar stadion. Saya memerintahkan satu peloton Dalmas Polres untuk segera menghalau massa yang ingin masuk ke dalam stadion dan kami sudah mendeteksi beberapa provokator yang ada di luar stadion. Siapa tadi ya? Dan kami pun mengamankan provokator tersebut. Udah. Masuk. Udah. Oh, ayo sana, Bos. Sudah, yang keluar silakan keluar. Silakan keluar dengan tertib. Itu petugas. Maksudnya apa tuh? Mas, pertandingan sudah akan selesai. Pertandingan sudah akan selesai. Silakan keluar dengan tertib. Awal jalan ke Kabupaten Seribu jalan. Dan saya tetap standby di pintu selatan karena disitulah titik yang paling rawan di antara semua sektor yang ada di Stadion Surajaya Lamongan. Saya jaga di situ sampai kedua belah supporter pulang ke tempatnya masing-masing. Teman sendiri dengan teman sendiri sesama supporter ya, tidak usah ikut. Silakan. Sekarang juga dimanangkan di udara untuk masing-masing Kapolsek semua wajib turun ke jalan. Sekali lagi Kapolsek Jalur Poros wajib turun ke jalan lapangan. Alhamdulillah pengamanan sudah selesai. Walaupun tadi ada sedikit stres, tapi paling biasa karena memaksa masuk. Namun skor sementara kemenangan dipegang oleh Persela 4-0. Ya, jadi diharapkan para supporter, terutama dari Arema Nia bisa pulang ke Malang dengan tertib dan selamat sampai tujuan.
Ya, saya menyadari bahwa pihak daripada supporter Arema ini pasti kecewa, dan tetap saya harapkan di sini bahwa supporter Aremania ini tetap menerima kekalahan dengan sportif sehingga tidak membuat kekacauan di luar stadion. Memang dapat dikatakan ini sebagai seni dalam menyaksikan pertandingan sepak bola. Tapi tetap kita himbau bahwa keselamatan diutamakan dalam menonton pertandingan sepak bola.